Halo guys, gue coba mau breakdown untuk trade yang sudah kalian lihat tadi di kebetulan gue rekam dan alhamdulillah dapat. Kebetulan sebenarnya tuh market yang lagi nggak ideal. Kenapa? Karena bank holiday. Bank holiday itu sebenarnya biasanya gue nggak trading. Kenapa? Biasanya choppy. Nah ini kebetulan aja stroke market price actionnya lagi bagus ya. Bagusnya dari mana? Tahu dari mana ya? Oke. Kalian sebenarnya kan udah lihat ya, sebenarnya udah lihat. Gue coba kasih lihat gue short di sini. Dan exitnya di sini ya. Kalian udah lihat kan sebenarnya ya gitu. Jadi replaynya oke, sekarang gue jelasin aja kenapa gue ambil trade di sini. Oke. Di time frame 15 menit gue udah ngeliat nih, gue selalu nunggu tuh di jam 9.30 biasanya. Gue time frame 15 menit, di time frame 9.15, 9.30, Q6 dia set turun cepet banget set ya. Ini kita higher time frame dulu ya, di time frame 15 menit. Udah gitu ya udah, kalian lihat Q6 kenceng, lumayan kenceng ya. Terus akhirnya dia langsung naik. Jadi closing candle kalau kalian bisa lihat ya, kalau closing candle di 30 menit itu lumayan wicknya panjang banget ya. Tapi bias tetap bearish. Kenapa? Karena ya kalian bisa lihat di sini ada fair value gap gede banget nih ya. Fair value gap gede banget. Jadi kalaupun dia mau sweep terus dia balik ke atas, gue sih expect sweepnya di sini sebenarnya gitu. Cuma jadi kita lihat dia itu cuma sampai sini doang. Abis itu cuma sampai sini, abis itu langsung naik ke atas. Artinya apa? Artinya menurut gue pribadi, pemahaman gue, urusan dia belum kelar sebenarnya untuk menuju ke bawah sebenarnya kayak gitu. Nah gue langsung perhatikan time frame 15 menit atau 30 menit ya. Gue biasanya 15 menit ya gitu. Nah 13 menit kalian bisa lihat di sini ada fair value gap. Nah sebenarnya ini 15 menit ya, 15 menit. Nah jadi sebenarnya tuh gue juga ngambil long sebenarnya di sini. Kenapa? Karena di sini nih 80 tick, gue biasa 80 tick atau kurang ya. Jadi gue nggak ngambil stop loss gue emang nggak terlalu banyak. Jadi emang, dan gue targetin sebenarnya di sini. Nih ada relative equal high di sini. Jadi ya gue expect tadinya tuh naik ke sini tembus nih fair value gap. Cuma gue hati-hati banget. Kenapa? Karena di sini ada fair value gap 15 menit. Nah jadi gue harus hati-hati banget. Akhirnya gue apalagi ini displacement candle banget kan. Akhirnya ya udah gue hati-hati. Pas dia udah kena nih di sini, udah kena di fair value gap ini, gue langsung break even. Gue langsung naikin stop loss gue. Dan kalian bisa lihat di sini reject, habis itu dia turun membentuk fair value gap. Nah kalau udah membentuk fair value gap ya udahlah kelar gitu. Gua kurang pede buat ngambil ke atas lagi. Nah ini kalian bisa lihat langsung gua break even di sini, nggak kena drawdown. Gua break even dan langsung aja gua langsung pede buat ngambil short. Kenapa? Karena satu udah sweep, udah ketahan sama fair value gap 15 menit. Tadi kan gue udah lihat ya di sini secara higher time frame displacement candle-nya gede banget ini. Jadi gue sih masih pede dia untuk turun dan untuk menghajar ke previous daily low gitu. Jadi kalau mau reversal, gue expect dia mau kenain
previous day low dulu, baru kalau mau reversal silakan gitu. Cuma ini belum gitu, jadi gue masih pede dia untuk turun gitu. Nah itu satu. Terus gue ngambil di sini nih kebetulan. Jadi di sini ada inversion ya, kalian bisa lihat. Ada inversion, terus di sini ada volume imbalance juga sebenarnya. Gue udah pantau nih dari tadi. Mudah-mudahan ketahan gitu. Nggak taunya volume imbalance nggak tahu jebol. Ya udah deh, gue tahan dikit lagi, gue tahan dulu deh di sini gitu. Nggak tahu jebol juga, ya udah. Tapi di sini kalau kalian lihat di sini ada fair value gap, udah ketahan dan udah ini agak risky sebenarnya ya gitu. Fair value gap mana nih? Ada fair value gap di sini kalau kalian bisa lihat sebenarnya. Kenapa nggak nunggu di sini? Aduh, gua nggak pede. Gua nggak pede dia bakal naik lagi. Kalau dia sampai naik lagi, wah, gua bakal stop sih gitu. Kenapa? Karena gua nggak pengen ini gue pengen ini jadi aspek sebagai breakaway gap. Kenapa? Karena kalau dia sampai naik lagi, gue curiga ini bakal konsolidasi sampai jam 11 atau jam 12 gitu. Karena udah nggak jelas. Gue pengen price action yang jelas, yang clear gitu. Nah, di sini gue entry-nya di sini. Jadi di sini gue kasih nama deh FVG. Gue save dulu. Di sini gue entry, set, langsung dapet seperti yang kalian lihat lah rekamannya ya gitu. Dan gue exitnya di mana? Gue exit di sini, confluence dengan standar deviasi sebenarnya. Gue ngambil stop lossnya di sini. Sebenarnya ya gue pengen ngincer previous day low nya di sini. Makanya gue expect dia itu, kalau kalian lihat rekamannya ya, gue expect dia itu jebolnya displace gitu. Cuma pas udah jebol begini, wah dikocok, wah gue males udah. Akhirnya ya seperti yang kalian lihat, gue langsung pindahin stop loss gue di sini. Jadi kalau dia naik ya udahlah, ya udah, alhamdulillah dapat lumayan profit kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu ya guys. Ini menurut gue cukup setup yang cukup gampang ya gitu. Internal liquidity ke external liquidity. Ini internal fair value gap, externalnya di sini. Udah simple guys. Ini setup yang lumayan, menurut gue setup yang gampang ya. Alhamdulillah dapat. Dan kalian bisa lihat udah ke external liquidity, terus lihat yang apa ini, nggak jelas nih, naik turun. Oke, gue sih cukup trading hari ini udah cukup, karena ya udah gitu aja sih. Gue nggak mau overtrade, cukup. Dan gue salah satu aliran yang main satu kontrak aja buat di Nasdaq ya, satu kontrak doang, tapi compounding terus kayak gitu. Jadi kayak gitu guys. Mudah-mudahan cukup memberi pencerahan dan penjelasan buat kalian. Mudah-mudahan terbantu, dan see you on the next video. Bye.